Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Halo anak-anak sekolah minggu, kita berjumpa lagi dalam kebaktian kita. Nah, sebelum kita masuk dalam kebaktian, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan karunia yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan mengawali ibadah ini, Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini dalam namanya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak teman kalian, yaitu Firsa dan Tamara. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, letaknya Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan dari sinode, kita ambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai dengan 30. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus atas diri kami masing-masing, karena kami akan membaca firman-Mu, agar kami dilayakkan dan dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Bersabarlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Pembacaan Alkitab kali ini akan dibacakan oleh teman kalian, yaitu Saudari Hana. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 30 berbunyi, maka sesampailah kabar tentang mereka itu datang kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah ia bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar orang banyak, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang nabi dari Yerusalem ke Antiokhia.
seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh Roh Kudus ia mengatakan seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal ini terjadi juga pada zaman Kaldius. Lalu murid-murid mengutus untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yehuda. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penaut-penaut dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah anak-anak penyampaian firman Tuhan yang telah dibawakan oleh saudari Hana. Mari kita masuk ke dalam khotbah hari ini. Di dalam pembacaan tadi bahwa Barnabas diutus oleh orang-orang Israel ini datang ke Antiokhia. Nah, di dalam pelayanannya dia bertemu dengan Rasul Paulus yang sudah ada di sana. Tapi tiba-tiba datang Agabus yang dari Yerusalem ini membawa berita yang kurang baik, yaitu bahwa akan ada kelaparan di seluruh dunia, termasuk juga di Israel. Maka Barnabas dan Rasul Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus mengumpulkan dana bersama jemaat-jemaat untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di sana agar kelaparan ini tidak mengganggu kehidupan mereka. Nah, inilah yang kisah apa yang didapat dari firman ini, bahwa begitu besarnya kasih mereka kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang menimbulkan simpati dari mereka untuk membantu mereka yang sedang kelaparan. Demikian juga dengan gereja kita GKP, tempat kita beribadah, telah melakukan juga untuk korban COVID. Gereja kita juga membantu untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID yang saat ini, sehingga apa yang di gereja lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak sekalian, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu, nggak usah keseluruhan tapi untuk teman-teman sekalian, yaitu agar kalian mungkin untuk materi tidak punya, tapi ada kalian yang bisa lakukan. Nah, untuk anak-anak kalian juga bisa melakukannya. Mungkin untuk materi kalian tidak punya, tapi ada satu hal yang bisa kalian lakukan, yaitu berdoa. Berdoa untuk rekan-rekan, teman-teman kalian yang sedang sakit, yang kekurangan makanan. Mintalah pimpinan Tuhan agar apa yang mereka rasakan saat itu, Tuhan juga akan melawat mereka seperti Tuhan melawat kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita untuk berbagi kasih. Tuhan telah mengasihi kalian, Tuhan telah mengasihi kita. Kita juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan apa yang bisa kalian lakukan, itu berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit atau yang sedang kekurangan makanan dan minuman. Itu juga ada hal yang bisa kalian lakukan, itu boleh meringankan apa yang sedang mereka derita. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang kalian lakukan juga sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini. Ada satu pertanyaan kadang-kadang mungkin adik-adik bisa anak-anak sekolah minggu lakukan atau dengarkan, yaitu baik di sekolah maupun di umum, bahwa agama kamu apa, kata. Kadang-kadang kita menjawabnya Kristen. Apa itu Kristen? Kadang-kadang kalian susah. Apa arti Kristen ini? Tadi di ayat pembacaan sudah disebutkan bahwa di Antiokhia murid-murid Tuhan Yesus disebut Kristen. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus, penyembah Kristus. Jadi kalian bisa jawab, siapapun yang bertanya pada kalian, apakah agama kalian? Kristen. Apa artinya Kristen? Saya pengikut Kristus, saya
pemuji Kristus, ya kan? Melalui firman ini kalian bisa jawab pertanyaan yang sedang kalian dengarkan atau dihadapkan oleh kalian sendiri. Jadi firman hari ini menambahkan bahwa dengan kasih, dengan apa yang kau lakukan ini, kalian juga telah melakukannya seperti yang dia lakukan Barnabas, Rasul Paulus, dan nabi-nabi yang lain, yaitu berbaik kasih buat sesama. Karena tema kita hari ini, saya mau peduli sama sesama, itulah tema dari sinode. Jadi apa yang kalian lakukan sesuai dengan tema hari ini, kalian juga telah berpartisipasi di dalam melakukan firman Tuhan ini. Selamat melakukan, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekalian, kita akan memuji Tuhan dulu. Untuk ini dia akan diwakili oleh Birsa dan Tamara. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu menunggumu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, ada saatnya berjumpa, ada saatnya berpisah. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Marilah kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kesempatan yang terbaik bagi hidup kami untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu dalam kebaktian ini. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, ampunilah Tuhan. Biarlah Engkau tetap mengasihi dan melindungi kami dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup kebaktian ini, kita juga akan memuji Tuhan yang akan dibawakan oleh Pirsa dan Tamara. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Di akhir kebaktian ini, kalian akan kembali ke kehidupan kalian masing-masing. Sayangilah orang tua kalian, kakek nenek kalian, juga teman-teman kalian, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan saat ini.